Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal saudaraku. Semoga rezeki selalu lancar, disehatkan, dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan di skip dan tombol notifikasinya diklik supaya tidak ketinggalan semua konten aku. Malam yang penuh dengan ketenangan, di mana aku sedang duduk di pagar beton yang ada di belakang rumah tempat aku bekerja. Melepas rasa lelah setelah sehari penuh bekerja membersihkan halaman rumah, karena pekerjaanku sebagai tukang memelihara tanaman bunga yang ada di halaman rumah. Bos Burhan dan Nyonya Liana mempunyai adik yang baru datang dari kampung, namanya Arti. Dia tinggal baru sekitar 1 bulan ini. Arti baru saja menyelesaikan pendidikan S1-nya di Jakarta. Bos Burhan yang rutinitasnya sebagai manajer utama di kebun sawit miliknya sendiri, tentu saja berangkat pagi dan pulang sore hari. Sementara Nyonya Liana juga sama, bekerja sebagai nyonya besar di perusahaan kulinernya. Di rumah tempat aku kerja juga ada di Biinem sebagai PRT. Namun tugas Biinem tidak diberikan kebebasan di dalam rumah. Ia difokuskan di dapur dan tidak boleh menjelajahi ruangan. Terkecuali diberikan tugas membeli alat dapur baru bisa keluar. Bila selesai menyapu, Biinem harus masuk ke kamarnya yang ada di ruang dapur. Begitupun dengan aku yang hanya diberikan batas depan, samping, dan belakang rumah. Namun setelah Arti, adik Nyonya, ada di rumah mewah ini, aku ada tugas tambahan yang diberikan Nyonya, yakni selesai menyiram tanaman, aku menyetrika pakaian. Baik itu pakaian Tuan Burhan, Nyonya, maupun Arti. Dengan tugas tambahan itu, serep kunci kamar Nyonya dan Arti aku yang megang. Aku sudah diberikan tugas yang berat bagiku, walau itu terasa gampang namun tantangan bagiku. Bila aku selesai menyiram tanaman, aku harus masuk kamar mereka secara bergantian. Namun terlebih dahulu, aku harus mengetuk pintu 2 kali. Mendapat jawaban atau tidak, aku dipersilahkan masuk. Inilah tantangan yang aku anggap berisiko sekali. Dengan tugas Tuan Burhan dan Nyonya Liana yang pulang setelah sore hari, tentu aku sering berdua dengan Arti di kamar. Hingga suatu ketika aku mengetuk pintu kamar Arti, tidak ada sekalipun jawaban dari dalam. Tentu aku yang baru selesai nyiram tanaman, sudah pasti aku mandi kembali biar kamar mereka tidak kotor. Karena sudah diberikan tugas masuk setelah mengetuk pintu, aku membukanya pelan. Langkah kagetnya aku setelah melihat Arti sedang tidur di ranjang dengan pakaian dalam saja tanpa selimut. Aku melanjutkan langkahku menuju ke meja tempat menyetrika pakaian Arti yang sudah tersusun rapi. Selesai menyetrika, aku kembali menuju ke pintu kamar. Namun sebelumnya aku kembali menengok ke tempat tidur. Alangkah kagetnya aku. Di sana Arti posisi tidurnya semakin menantang, dari miring menjadi telentang. Setelah aku mau membuka pintu kamar, aku dengar Arti menyebut namaku, membuat aku menghentikan langkahku. Aku menoleh ke arah Arti. "Mas, tahu di sini tukang urut?" tanya wanita itu. Aku hanya geleng-geleng kepala. "Permisi Mbak," jawabku sambil membuka pintu kamar lalu keluar. Arti menundukkan kepalanya memperbolehkan. Setelah aku melewati dapur, kulihat Biinem hanya memakai handuk saja menuju ke kamar mandi. Biinem yang berusia sekitar 35 tahun itu tentu masih terlihat cantik dengan kulit putihnya. Aku berdehem membuat Biinem menoleh. Ia hanya menaikkan alisnya sambil melebarkan bibirnya.
Ya Allah, kenapa di rumah ini sepertinya pada gila-gila semua. Ku masuk ke dalam kamarku yang tidak jauh dengan kamar Binem, hanya dibatasi dinding dapur. Baru saja aku menjatuhkan tubuhku di kasur, ingin tidur karena lelah. Tiba-tiba pintu aku ada yang mengetuk. Pintunya tidak dikunci, masuk saja pinta. Secepat kilat aku bangkit dari tidurku setelah kulihat Arti sedang menuju ke arah. Maaf mbak, aku kira bukan mbak, ucapku membungkuk. Mengejutkan sekali, wanita itu langsung memegang tanganku dan melarangku membungkuk. Biasa saja mas, ucapnya. Aku mengira bukan mbak, makanya langsung menyuruh masuk. Aku bukan wanita yang tipenya suka dihormati seperti itu mas. Aku di rumah ini sama seperti mas juga sebagai tamu. Cuma bedanya aku adiknya kamu. Mulai sekarang kamu jangan seperti itu di depanku. Aku tidak suka digituin. Oh ya mas, badanku lemas, aku pengen diurut. Apa tidak ada tukang pijat di sekitar sini yang kamu tahu? Tidak ada mbak, cuma bisa kalau nyonya capek aku yang disuruh. Cuman Tuhan tidak mengetahuinya, ucapku dengan nada khawatir. Wanita itu menatapku tak berkedip, seakan tidak percaya apa yang barusan aku sampaikan. Aku mau pulang, kau sering mijit nyonya, ucapnya membuatku semakin tak karuan karena takut. Iya mbak, tapi waktu Tuhan keluar kota kemarin, ucapku gemetar. Terus kamu memijatnya, ucapnya tak merasa tidak percaya. Benar mbak, jawabku tak berani menatap wajahnya. Aku tidak percaya kalau kamu tidak apa-apainya. Kalian berdua di sini kan? Ayo jujur atau aku lapor sama Tuhan. Sikap Mbak Arti ini benar-benar membuatku serba salah. Aku duduk di tempat tidurku yang berantakan, bermaksud untuk mengalihkan pembicaraannya. Malah justru mendatangiku dan duduk di sampingku di atas kasur. Jangan mbak, tempat tidurnya berantakan. Ntar mbak penyakitan. Kasihan mbaknya cantik jadi kotor. Gak apa-apa mas, aku sudah biasa, ucapnya. Tidak boleh cantik, bersih, putih, duduk di tempat yang kotor. Siapa yang cantik? Tanya wanita itu. Yang ada di kamar aku cuma aku dan mbak. Tentu mbak lah, masa aku yang cantik, ucapku sambil tertawa ringan. Kalau aku cantik, kamu tentu ganteng, jawabnya juga tersenyum. Tukang kebun jauh dari kegantengan mbak seperti saya ini. Memang kalau di luar sana, tapi tukang kebun sekarang ini yang ada di sampingku ini ganteng, ucapku lagi. Salah tingkah, benar salah tingkah aku dibuatnya. Aduh, panas sekali rasanya, ucap wanita itu sambil mengipas-ngipas tangannya dekat ke wajahnya. Sementara tangan kirinya sesekali membuka kerah kaos putih yang dikenakannya, sehingga sesekali aku melihat sesuatu di dalamnya. Semakin lama wanita itu semakin aneh. Ada kipas ya mas? Tangan saya ini tidak terasa anginnya, ucapnya sambil membuka baju bagian bawahnya sehingga tampak putih dan bersih itu. Oh ya mas, kalau memangnya bisa mijat, aku minta tolong. Tubuhku pegal banget. Tanpa berbasa-basi, wanita itu langsung berdiri dan menyuruhku untuk mengikutinya masuk ke dalam kamarnya. Menurut terancam menolak barang bagus, aku akhirnya berdiri dan mengikutinya masuk ke dalam kamar. Sesampai di kamar, aku melihat Arti sedang tiarap di tempat tidurnya dengan sebotol embodi di sampingnya. Aku mendekatinya dan langsung mengambil embodi itu dan menciprokkan ke telapak tanganku. Perlahan aku menyapukan embodi yang ada di telapak tanganku ke punggungnya, lalu meratakan sampai ke lehernya. Cukup lama aku membantu wanita ini untuk memulihkan kembali kondisinya yang lelah sampai aku berkeringat. Dari punggungnya sampai ke belakangnya, bahkan aku juga disuruh ke betisnya, bahkan sampai ke lehernya. Selama aku memijatnya, aku bagai diserang pasukan bergajah, namun alhamdulillah aku mampu menahan walau keringat bercucuran.
Namun beberapa saat kemudian wanita itu menyuruhku berhenti bila aku capek, tanpa merasa kasihan keadaanku. Aku lalu turun dari ranjang perlahan walau dengan nafas yang ngos-ngosan karena menahan serangan itu. "Permisi mbak," aku keluar dulu ucapku dan berjalan ke pintu. Wanita yang lagi tiarap tak menjawab sapaku, mungkin tertidur. Aku berjalan ke pintu tanpa menunggu jawabannya. Aku kemudian masuk ke dalam kamarku dan langsung berbaring karena capek. Baru saja aku memejamkan mataku, aku merasa sesuatu telah meraba di luar tempat jagoanku. Aku memperhatikan dan membiarkan hal itu terjadi tanpa membuka mataku. Cuma lama aku rasakan itu hingga aku terbangun. Rupanya itu semua hanya mimpi saja. Kulihat jam di tanganku, rupanya sudah malam. Aku bangun dan keluar kamar untuk mandi di kamar Bi Inem. Aku keluar hanya memakai celana pendek tanpa baju, sementara handuk ada di tanganku. Baru saja aku mau membuka pintu kamar mandi itu. Tiba-tiba pintu kamar mandi itu terbuka dari dalam. Rupanya Bi Inem ada di dalam. Hampir saja kami berpapasan. Kami sempat bertatapan beberapa menit karena jarak sangat dekat. Wajah Bi Inem kulihat memerah karena kaget. Untung aku segera menutup mulutnya. Kalau tidak, Bi Inem pasti berteriak karena kaget. Bi Inem yang hanya memakai handuk segera memegangnya. "Kamu mau ngapain? Kenapa kesini? Minggir, kamu jangan macam-macam. Saya bisa laporkan kamu sama Tuan Burhan." Aku yang melihat Bi Inem sangat menggoda. Perlahan aku mendorong dia ke dalam kamar mandi. Bi Inem hanya bisa membulatkan matanya setelah aku menutup pintu kamar mandinya. "Kamu mau ngapain, nak?" ucapnya dengan nada tertahan karena aku menutup mulutnya. Kudorong tubuh Bi Inem ke dinding, namun sedikit pun tidak ada penolakan di sana. Aku perlahan memutar tubuh hingga membelakangiku. Sekali saja libasan handuk yang dikenakan Bi Inem, aktivitas yang kurencanakan terlaksana. Beberapa menit kemudian aktivitasku selesai. Namun setelah itu justru Bi Inem yang kembali ingin mengulangi. Hingga akhirnya apa yang selama ini aku idam-idamkan terkabul lagi, walau sebenarnya bukan dia, tetapi Arti. Setelah selesai kami pun mandi bersama, bahkan dalam semburan software kami kembali melakukannya yang kesekian. Aku keluar dari kamar mandi lebih dulu dan masuk ke dalam kamarku. Setelah berganti aku keluar menuju belakang rumah. Di sana kulihat Arti sedang duduk di kursi goyang sendirian. Aku mengira dia tidak melihatku. Baru saja aku mau kembali masuk, tiba-tiba adik Nyonya Liana memanggilku. "Ngapain kembali sini? Kita ngobrol sambil menikmati indahnya butiran-butiran bintang yang berkilauan." Aku mendekatinya dan berdiri di depannya. "Duduk," perintahnya sambil menepuk sisa kursi yang di sampingnya. Dia menyuruh aku duduk di sisa kursi yang ia duduki. Padahal saat sisa itu sangat sedikit, bila aku duduk tentu terjadi gesekan. Yang hebat, gesekan yang sudah barang tentu menimbulkan terjadinya petir hingga hujan yang amat deras. Karena desakan, aku akhirnya duduk juga walau perasaanku bagai tersengat aliran listrik tegangan tinggi. "Aku minta maaf kemarin ya Mas, soalnya aku ketiduran." "Tidak apa-apa Mbak, justru aku yang minta maaf karena aku pergi tanpa membangunkanmu." "Sebenarnya aku tidak masalah Mas, aku heran aja kok masih ada lelaki yang senonoh bila ada waktu sama wanita." "Maksud Mbak ini apa?" ucapanku menatap sambil mencoba menyentuh tangannya yang dekat. Paham. Aku memang tangan wanita itu dan mengelusnya pelan. Arti seketika menatap wajah aku nadar menanggapi aksi jariku pada tangannya yang mencoba mengelusnya. "Mas, aku mencintai kamu Mas," ucapan Arti yang bagai geledek di telingaku karena tidak menyangka hal itu kudengar.
Dia berucap begitu lembut dan suara serak-serak basah membuatku harus merangkul tubuhnya dan membaringkan. Kepalanya di pundakku. Malam itu adalah malam penuh kebahagiaan bagiku yang tak pernah aku alami sebelumnya. Apa tukang kebun ini pantas mencintai dan dicintai, Arti? Cinta tidak mengenal usia ataupun itu. Kebahagiaan dan kasih sayanglah yang dibutuhkan. Tapi apa kamu yakin bisa bahagia bila bersama aku? Arti tidak menjawabku. Dia menatapku tak berkedip, entah apa di pikirannya saat itu. Tatapan yang penuh arti. Aku mencoba berdiri dan mengambil tangannya. Ku bawa dia masuk ke dalam kamarku. Tanpa penolakan ia mengikutiku. Aku menutup pintu kamarku setelah aku ada di dalamnya bersama dengan Arti. Mas, mau ngapain? Ucap Arti demikian. Aku tidak ingin banyak yang menyaksikan percintaan kita. Memang siapa yang melihat kita, Mas? Tidak ada. Di luar sana lebih romantis, ucap Arti sepertinya tidak senang di kamarku. Memang sih, kalau dipikir-pikir seorang Arti yang bergelimangan harta tentu tidak senang ada pada tempat berantakan. Oh, aku tahu sekarang kamu tidak senang di kamarku kan? Karena berantakan kayak gini, ucapku sambil mencoba mendekatinya. Bukan begitu, Mas, aku hanya, ucapnya sambil membuka kaos oblongnya sehingga menampakkan tubuh mungilnya. Mbak mau dipijat lagi, ucapku berpura-pura. Padahal aku tahu apa maksud wanita ini. Terlihat dari sorot matanya. Terserah Mas saja, apa mau Mas, ucapnya.